Lazada baru aja merilis sebuah fitur pinjaman atau perkreditan baru. Namanya adalah Lasbon. Ya, Lazada ngebon kali ya. Mungkin seperti itu istilahnya. Tapi di sini kita tidak akan membahas ke arah apa Lasbon itu bagus atau tidak. Cuman di sini saya akan share bagaimana serta mungkin apa saja resikonya ketika teman-teman itu telat bayar atau tidak bisa bayar di aplikasi Lasbon. Ya, bukan aplikasi lah, fitur Lasbon. Karena saya sering kali ketuker-tuker tuh, karena kebanyakan bahas aplikasi pinjol jadi ketuker-tuker. Oke, untuk teman-teman yang sudah menggunakan Lasbon dan sudah melakukan pembayaran atau mungkin telat bayar, ya ini akan ada beberapa resiko-resiko yang mungkin akan kalian hadapi. Jadi di sini akan saya share biar kalian tahu resikonya apa dan kalian tidak perlu takut lagi ke depannya seperti apa ya. Jadi ketika teman-teman telat seperti halnya produk-produk pinjaman atau perkreditan lainnya, pasti akan ada denda keterlambatan. Dalam hal ini sebesar 0,12 per hari. Jadi ya sebenarnya nggak gede-gede amat. Tapi kalau lumayan ya, kalau dikumpulin numpuk-numpuk akan jadi gede juga nih teman-teman ya. Nah sedangkan resiko-resiko selanjutnya selain keterlambatan atau denda dan lain sebagainya tadi itu, pasti akun Lazada kalian akan bermasalah. Ini sama seperti halnya kayak Shopee ya, yang sudah punya SPayLater, punya S-Pinjam, tentu saja akunnya akan diotak-atik tuh. Karena ya kalian ini belanja mulu tapi nggak bayar-bayar utang. Mungkin maksud Lazada adalah seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang punya toko di Lazada, mungkin akan lebih parah lagi nih efeknya ke akun kalian. Lalu selanjutnya yang ketiga, sudah pasti teman-teman akan mendapatkan penagihan, baik secara offline maupun secara online. Baik melalui WA, melalui email, dan lain sebagainya. Jujur aja, untuk penagihannya ini memang tergolong cukup gencar juga ya. Memang hampir mirip-mirip dengan pinjol yang lain. Tapi menurut saya tidak perlu khawatir. Kalian tidak menanggapinya pun tidak masalah. Nggak usah takut ya teman-teman. Nggak usah takut kalau kalian nanti bakal kena sanksi lah atau apalah kalau tidak menanggapinya. Ya, jadi gak usah diangkat pun gak apa-apa. Cukup sekali kalau kalian memang pengen respon, cukup sekali aja. Jadi bilang mohon maaf akan diusahakan. Nah setelah itu lupakan aja gak masalah. Oke, sekarang kita akan masuk ke 4. Penagihan offline. Ya, penagihan offline itu pasti dilakukan oleh debt collector. Lasbon ini termasuk diawasi oleh OJK juga ya, sehingga mereka bisa atau mungkin dengan leluasa kalau mereka mau mengirim diisi lapangan pun, mereka tidak akan kena masalah apapun dari segi izin dan juga sanksi OJK. Karena ya memang mereka sudah diawasi OJK. Nah, apakah Lasbon ada di lapangannya atau tidak, sejauh ini informasinya memang masih belum begitu valid. Tapi banyak yang bilang masih belum, ada yang bilang sudah ada tapi belum banyak. Jadi sebenarnya bukan masalah ada atau tidaknya. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah nggak usah takut soal DC datang ke rumah atau tidak. Apalagi soal pinjaman-pinjaman seperti ini. Karena sebenarnya ya nggak segampang itulah DC datang, dan juga kita juga nggak perlu setakut itulah karena mereka sudah diikat atau mereka masih dalam ranah aturan-aturan, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di OJK. Ya tenang aja, kalau kalian galbe di Lasbon harusnya tidak akan berdampak yang gimana-gimana ya. Selanjutnya resiko yang kelima, diproses ke jalur hukum. Ini sebenarnya resiko-resiko pinjol-pinjol lain pada umumnya. Pinjol legal bisa membawa kalian ke jalur hukum, tapi nggak perlu khawatir lagi. Karena pinjol-pinjol seperti ini, itu jarang banget yang membawa nasabahnya ke jalur hukum. Kenapa? Ya simple sebenarnya. Karena mereka nggak mau keluar duit, laporannya nggak mau terlalu berantakan, dan juga urusannya kan panjang ya. Kalau sampai lapor ke pengadilan dengan gugatan perdata, itu kan panjang. Justru mereka malah banyak ruginya dibandingin kalian sebagai tergugat. Ya, toh kalian itu loh bukan nggak mau bayar, kalian mau bayar cuman nggak ada uangnya. Kalau untuk urusan perdata kayak gini, ini jauh lebih mudah ya teman-teman untuk masalah hal-hal seperti ini. Jadi nggak perlu takut mau diproses hukum atau tidak. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa sedikit menenangkan hati kalian. Jadi kalian sudah tahu resikonya apa, solusinya bagaimana. Nggak usah takut ketika kalian galbe di Lasbon. Ya intinya berusaha aja semaksimal mungkin untuk membayar. Kalau memang belum bisa, ya apa-apa, tahan aja dulu. Jangan gali lubang, tutup lubang. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.